Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wa rafa'a bihil insan wa ja'alahu nuran lil qulubi wal abdan wa karamah lahu bil fawzi bid dunya wa yawma yuhsyarus saqalan wa basyara ahlahu wa hafidhahu wa muallimahu bil maghfirati wa ridwan wal falahi wal fawzi bil jinan. Summa salatu wassalam ala nabiyina al-adnan Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Afif selaku Kepala Sekolah, Bapak Andi selaku Direktur Yayasan Erhanesia, yang kami hormati keluarga besar dari Bapak Haji Rafiq Hananto, yang kami hormati pula Ustadz Iman Sulaiman dari Yayasan Qur'ani Ibnu Mas'ud, Ustadz Heru Kurniawan selaku koordinator kelas guru TPQ, para wisudawan dan wisudawati, mahasantri berarti nggih, bukan santri ini. Soalnya udah sepuh-sepuh, udah ubanan nih, mahasantri kelas guru TPQ Yayasan Erhanesia Tunas Kebajikan. Dan tidak lupa yang kami hormati, kami muliakan seluruh hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad sore Rindu Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Yang kena air hujan insya Allah pahalanya lebih besar. Dan di antara sunnah ketika hujan turun adalah membasahi anggota badan dengan air hujan. Ngandel mau buatan tat? Ngandel buatan? Di antara sunnah ketika turun hujan adalah membasahi anggota badan dengan air hujan tersebut. Rasulullah pun mengamalkan ini, dan ketika para sahabat melihat apa yang dikerjakan oleh Nabi, kata Rasulullah, hadza haditsun min rabbil alamin. Yang turun ini adalah karunia dari Allah, Tuhan semesta alam. Jadi yang sudah kecipretan air hujan jangan geser kalau kepengin semakin dapat barokahnya. Mentang-mentang ustadznya nggak kena air hujan ya. Kalau ustadznya kena air hujan dalilnya beda lagi nanti ya. Intinya yang jelas al jaza'u biqadril masyaqqah. Semakin susah amalan itu dikerjakan, maka semakin besar pula pahala yang didapatkan. Yang duduk manis di dalam, snacknya lengkap, adem, dengan yang kehujanan, ketetesan air hujan, secara teorinya itu lebih besar mereka yang basah kuyup kehujanan. Seneng nggak buatan? Jangan geser, seneng geser nih. Belakang dengar suara saya buatan Bu? Dengar? Ya kalau nggak dengar minimal sudah hadir di majelis ini, pulang-pulang insya Allah mendapatkan keberkahan dari majelis ilmu, dosa-dosanya terampuni, gugur semuanya dosa-dosanya. Yang rezekinya susah pulang-pulang lancar. Yang punya utang pulang-pulang sadar bayar hutang. Ya, lunas sapa sing nglunasi utangin jenengan.
Yang belum punya momongan pulang-pulang langsung isi. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sore hari ini karena bertepatan dengan acara wisuda guru TPQ, dan insya Allah yang ada di hadapan saya dan Bapak Ibu semuanya adalah insya Allah calon-calon ahlul Quran. Insya Allah para guru-guru Al-Quran yang siap untuk berdakwah di Purbalingga, bahkan mungkin di luar Purbalingga pun siap insya Allah. Maka untuk sore hari ini tema yang saya bawakan adalah tentang Al-Quran. Satu kisah untuk mengawali tausiah sore hari ini. Nggak lama enggak Bu, nggak usah liatin jamnya gitu. Nggak lama enggak. 5:30 selesai pulang, langsung bisa masak sore. Ada satu riwayat, satu kisah diriwayatkan oleh Imam Ibrahim bin Al-Adham. Sinten Bu? Imam Ibrahim bin Adham. Disebutkan gini, ijtama'a Ibrahim bin Adham bi ahlil Basrah zata yaumin. Suatu hari Imam Ibrahim bin Al-Adham itu berkumpul dengan masyarakat kota Basrah, atau Basrah kalau hari ini Irak nih Pak Afik nih, daerah Irak atau negara Irak. Jadi Imam Ibrahim bin Al-Adham itu sedang berkumpul bersama masyarakat kota Basrah. Qalu lahu, kemudian masyarakat kota Basrah mengajukan satu pertanyaan kepada Imam Ibrahim. Pertanyaannya seperti ini. Ya Imam, malana nad'ullaha fala yustajabu lana. Wahai Imam, wahai guru kami, kenapa kami ini sudah sering berdoa, tapi doa-doa kami belum juga Allah kabulkan. Zaman dulu, mungkin kalau zaman sekarang, Ustadz Ferry, kenapa kami sudah sering berdoa dan tidak ada yang dikabulkan? Mungkin kayak gitu. Gimana buatan? Jadi Ibrahim bin Adham ini ditanya, wahai Imam, kenapa kami warga Basrah, padahal Bu, warga Basrah dalam sejarah peradaban Islam itu menjadi warga yang paling mustajab doanya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kisah warga Basrah dengan salah seorang pemimpin zalim, Hajjaj bin Yusuf. Begitu luar biasanya mustajab doa warga Basrah, warga Irak. Tapi kala itu, hari itu, warga Basrah sudah beberapa waktu berdoa tapi tidak dikabulkan. Kemudian tanya sebabnya kenapa. Kira-kira sebabnya kenapa Bu? Kalau yang benar jawabnya boleh pulang, silakan. Ayo. Apa kira-kira kenapa? Wahai guru kami ini sudah berdoa, sering berdoa, tapi kenapa doa-doa kami itu tidak dikabulkan? Maka jawabannya gini, ibu-ibu sekalian. Bu, lihatnya saya, jangan odong-odong. Lihatnya ke sini. Kata Ibrahim bin Adham, kalian berdoa dan tidak Allah kunjung kabulkan itu adalah sebabnya qara'tumul Qur'ana walam ya'malu bihi. Kalian itu senang baca Quran tapi tidak mengamalkan isi Al-Quran. Jawabannya apa? Kita suka membaca Quran tetapi tidak mengamalkan isi Al-Quran.
Di antara sebab doa kaum muslimin tidak dikabulkan, mereka rajin baca Quran tapi tidak mengamalkan isinya. Alhamdulillah tat, saya nggak rajin baca Quran tat. Kalau nggak rajin gimana berarti? Yang rajin baca Quran saja ketika tidak mengamalkan isinya, doa-doanya fadu'a'uhum mardudun. Doa-doa orang yang lisannya sering baca Quran tetapi tidak mengamalkan itu tertolak doa-doanya. Padahal kita setiap Ramadan khatam Quran, setiap hari baca Quran. Berapa halaman setiap hari, Bu? Berapa halaman? Belum punya halaman? 1 juz, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan, tema sore hari ini adalah tentang orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibrahim bin Adham, bahwasanya orang yang rajin baca Quran tapi tidak mengamalkan isinya, itu akan tertolak doa-doanya. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran surat Furqan, surat Al-Furqan ayat yang ke-30. Surat apa? Surat Al-Furqan ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang aduan keluh kesahnya Nabi ketika melihat umatnya jauh dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan, diabadikan ini keluhannya Nabi. Allah berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nabi pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya umatku telah menjadikan Al-Quran itu mahjuron. Napa? Mahjuron. Jadi Nabi Muhammad mengadukan umatnya karena mereka menjadikan Al-Quran mahjuron. Mahjuron itu meninggalkan Al-Quran. Kata Imam Ibnu Katsir, di antara bentuk mahjuron, meninggalkan Al-Quran, 1, tidak membaca Al-Quran. Dari subuh sampai sore ini Bapak Ibu sudah baca Quran apa dereng? Cong, siapa yang belum? Alhamdulillah, berarti husnudzon sudah semuanya. Tidak membaca Al-Quran itu mahjuron. Membaca Al-Quran tidak memahami maknanya itu mahjuron. Membaca Al-Quran faham maknanya tidak mengamalkan isinya itu juga mahjuron. Padahal kita ini hafal enggak, ngamalkan apalagi, membaca jarang-jarang. Seandainya Nabi Muhammad masih hidup, kira-kira Nabi Muhammad akan mengadukan kita napa mboten? Kira-kira gitu loh. Kira-kira Nabi itu akan mengadukan jamaah rindu hidayah napa mboten kira-kira? Akan mengadukan. Makanya saya cuma menyampaikan 5 poin, nggak sampai setengah jam lah. 5 poin. Kewajiban kita terhadap Al-Quran, 5 poinnya. 5 kewajiban kita terhadap Al-Quran, terutama untuk para wisudawan dan wisudawati. Karena penyakit wisudawan dan wisudawati setelah diwisuda itu biasanya tidak mau untuk melanjutkan belajarnya. Anak-anak TPQ, anak-anak rumah Quran, kalau diwisuda
masih datang ngaji apa sudah berhenti ngaji? Umumnya berhenti ngajinya. Maka untuk wisudawan wisudawati setelah diwisuda itu lanjut ngaji apa berhenti ngaji? Lanjut? Lanjut? Siap lanjut, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, 5 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Kalau yang bisa ngulang poin pertama sampai poin kelima, ada hadiah nama buatan Mbak Afif? Hadiah berangkat umroh, ya, bareng Pak Rafiq tapi nunggu di Jeddah. Lima kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang pertama, satu kewajiban kita kepada Al-Quran adalah biqiraatihi wa hifzihi, dengan membaca dan menghafalkannya. Ini kewajiban pertama. Jadi kewajiban kita terhadap Al-Quran yang pertama apa, Bu? Membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Membaca, standarnya membaca itu khatam berapa tahun, berapa bulan, berapa pekan. Standarnya. Standar orang khatam baca Quran 1 bulan sekali. Iqra'ul Quran fi syahrin, kata Nabi Muhammad. Bacalah Al-Quran sebulan khatam sekali. Au fi ishrin, kalau tidak bisa sebulan maka 20 hari. Au fi, ini betul Bu, hadisnya memang seperti itu. Jadi hadisnya kalau bisa membaca Quran khatam sebulan sekali, sebulan sekali. Kalau tidak bisa 20 hari sekali. Kalau tidak bisa wafi ashrin, 10 hari sekali. Kalau tidak bisa, kenapa Bu? Kalau tidak bisa wafi sab'in, 7 hari sekali. Kalau tidak bisa wafi salasin, 3 hari sekali. Dan hadisnya bunyinya seperti itu, tidak dibalik. Kalau kita kan 3 hari, kalau nggak bisa 7 hari, nggak bisa 10 hari, nggak bisa 20 hari, nggak bisa sebulan. Hadisnya dibalik. Kalau bisa sebulan sekali, kalau nggak bisa 20 hari, 10, 7, 3. Kenapa kok semakin kesini, kok malah semakin sedikit waktunya? Karena para sahabat itu protes. Ya Rasulullah, standarnya kami hatam Quran itu berapa kali? Sebulan sekali. Sahabat protes. Ya sebulan sekali kurang ya Rasulullah. Oke, 20 hari hatam. Protes lagi. Kurang wahai Rasulullah. Oke, 10 hari hatam. Protes lagi. 7 hari hatam. Ada yang protes. Akhirnya Nabi mengatakan ya sudah 3 hari hatam. Di sini ada yang protes enggak? Protesnya kalau bisa jangan sebulan dan seumur hidup sekali. Nah, kebangetan kulolan panjenengan itu. Hatam kok seumur hidup sekali. Kebangetan. Ini untuk membaca. Untuk menghafal. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya nggak panjang-panjang ya. Kalau berbicara keutamaan ini panjang banget. Saya inti-intinya gini Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu yang sepuh-sepuh nih gini. Yang di dalam ngantuk malah Bu. Enggak. Untuk menghafal Quran gini keutamaannya. Di dalam hadis riwayat Imam Ad-Darimi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha la yu'adziba qalban wa al-Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum, mengazab hati seseorang yang di dalamnya ada hafalan Al-Quran. Jadi garansi dari Rasulullah, siapa yang dalam dirinya
ada hafalan Al-Quran, Allah tidak akan mengazab orang tersebut. Pertanyaannya, sudah punya hafalan apa dereng? Qul a'udzu birabbin nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, lumayan 3. Dikuatkan gini Bu, ada hadis riwayat Imam Ad-Darimi lagi, disebutkan bahwasannya walau anna Qur'an ju'ila fi ihabin, seandainya ayat Quran itu ditulis, nih mohon maaf, seandainya ayat Quran itu ditulis dalam secarik kertas, seandainya ayat Quran ditulis dalam secarik kertas, summa ulqiya ilan nar, kemudian kertas ini dilemparkan ke neraka. Kertas ini yang ada tulisan ayat-ayat Al-Quran dilemparkan ke neraka, kata Nabi, mahtaroko, pasti tidak akan terbakar. Percaya no badan? Kalau nggak percaya buktikan sendiri nanti kalau masuk sana. Ya. Jadi seandainya Al-Quran ditulis dalam secarik kertas, kertas ini yang mudah sekali terbakar, api dunia saja bisa membakar, tapi ketika dilemparkan ke nerakanya Allah, kertas ini tidak akan terbakar. Kenapa? Karena Allah haramkan neraka untuk membakar sesuatu yang mengandung Al-Quran di dalamnya. Maka kewajiban yang pertama, jangan lupa, kita wajib apa? Poin pertama, Bu? Membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Siap? Bismillah, siap. Yang kedua, kewajiban kita yang kedua, disebutkan kewajiban yang kedua adalah bitartilihi wa tahsini qiraatihi. Kewajiban yang kedua adalah dengan memperbagus bacaan Al-Quran kita. Saya yakin Bapak Ibu mungkin umumnya, mayoritasnya itu sudah bisa membaca Al-Quran. Tapi pertanyaannya, sudah standar apa belum? Sudah sesuai hukum-hukum tajwid apa belum kira-kira? Sudah apa belum Bu kira-kira? Ibu-ibu yang sudah pintar baca Quran? Belum? Kalau belum standar dalam bacaan Al-Qurannya, maka kewajiban yang kedua ini tidak hilang dalam diri kita. Jadi kita wajib memperbagus bacaan Al-Quran kita, minimalnya tajwid-tajwidnya. Nah ini nantinya guru-guru, para wisudawan wisudawati yang sudah dianggap bagus standar untuk ngajari Quran, bisa menjadi rujukan. Ibu-ibu nanti boleh manggil ya Ustaz ya? Nerima panggilan dan Ustaz Nasir? Belum? Belum terima panggilan gitu. Jadi nanti ibu-ibu yang merasa bacaan Qur'annya belum standar, karena itu merupakan kewajiban nomor 2 kita, nanti bisa untuk terus belajar kepada mereka yang dianggap sudah baik bacaannya. Termasuk juga memperbagus suaranya. Nah kalau yang memperbagus suara ini bawaan dari lahir. Saya itu ya dulu pondok tahfidz nih. Saya Ustadz Heru itu dulu sekelas. Tapi dari zaman pondok suara saya ya tetap fals gitu. Ya. Kalau suara nggak bisa diubah. Tapi kalau tajwid, memperbagus bacaan secara hukum tajwid itu bisa diusahakan. Dan ini kewajiban kita semuanya, Bapak Ibu. Dan memanfaatkan ini, ibu-ibu sekalian, memanfaatkan momentum bulan Ramadan. Jangan coba, mungkin tahun ini Ramadan tahun ini dibuat rada berbeda.
Kalau tahun-tahun sebelumnya Ramadan hanya diisi dengan khataman Quran, coba tahun ini buat program yang beda. Kita khatam dengan standar tajwid yang baik. Mending sekali khatam dengan standar tajwid, tapi betul-betul bagus daripada khatamnya bolak-balik tapi belum standar ilmu tajwid. Insya Allah nanti sekolah guru TPQ siap membantu, ustadz-ustadznya siap membantu, para wisudawan wisudawati juga insya Allah siap untuk terjun membantu jamaah-jamaah yang ingin belajar Al-Quran. Yang ketiga, kewajiban kita untuk Al-Quran adalah bitadabburi ma'anihi wa tafahumi ayatihi. Kewajiban ketiga kita adalah dengan mentadabburi makna-makna Al-Quran dan memahami ayat-ayatnya. Bu? Halo? Masih on? Yang ketiga apa kewajiban kita? Nah, Bu? Mentadabburi makna-maknanya dan memahami ayat-ayatnya. Bapak Ibu yang hadir di sini sudah pernah khatam apa belum membaca terjemahan Al-Quran sekali seumur hidup? Sudah apa belum? Ada yang sudah, banyak yang belum. Kalau yang belum ini karena nggak bisa membaca Quran atau sudah bisa membaca tapi belum mau mentadaburi. Sudah bisa tapi belum sempat mentadaburi. Maka tahun ini Ramadan 1445 Hijriah, coba kita ubah kebiasaannya. Yang biasanya sekedar khatam, tahun ini buat beda. Tahun ini kita khatam dari Al-Fatihah dibimbing guru yang standar ilmu tajwidnya. Kemudian Ramadan tahun ini kita usahakan khatam membaca terjemahan ayat Al-Quran. Siap? Siap, Bodan? Cung yang siap? Cung yang siap? Gak ada yang siap? Oke, itu kewajiban Bu, memahami dan mentadaburi makna-makna Al-Quran. Yang keempat adalah bitaklimihi li ajyalil muslimah. Kewajiban yang keempat adalah kita wajib untuk mengajarkan Al-Quran kepada kaum muslimin dan muslimah, terutama untuk para guru. Ini tadi sudah disumpah, sudah membawa demi Allah tadi loh. Ya, 28 wisudawan sudah disumpah demi Allah akan siap untuk mengabdikan apa yang diterima di sekolah guru ngaji ini kepada masyarakat. Dan ini kewajiban keempat, wajib mengajarkan ilmu Quran yang sudah kita miliki. Seandainya kewajiban ini disia-siakan, maka kita akan menanggung dosanya. Naudzubillah. Yang terakhir, poin kelima. Terakhir. Yang kelima adalah dengan bittafaqquh wal amali bihi. Dengan cara kita belajar ayat-ayat Al-Quran, kemudian mengamalkan kandungannya. Yang nomor 5. Nah, Bu, nomor 5, Bu. Ya, mempelajari Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, kemudian mengamalkan isinya. Ini juga merupakan kewajiban kita bersama. Jadi Quran tidak hanya diturunkan sebagai bacaan semata. Al-Quran tidak hanya diturunkan untuk dikhatamkan semata, tetapi Al-Quran diturunkan untuk dibaca, untuk difahami, dan untuk diamalkan.
Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang diadukan oleh Nabi kepada Tuhan, kepada Allah, termasuk orang-orang yang mahjuran, meninggalkan Al-Quran. Semoga 5 poin ini semua dari kita yang hadir bisa mengamalkannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran, jazakallah khair untuk Ustadz Ferry. Jamaah, kita tutup dulu, jangan pulang dulu. Ya, kita buka tadi dengan bismillah, terus kita tutup terlebih dahulu. Didoain dulu biar berkah selamat sampai rumah. Tapi sebelum itu, untuk 3 peserta terbaik masing-masing kelas tadi bisa naik ke atas panggung karena ada hadiah spesial yang sudah disiapkan oleh Bapak Haji Rofik Hananto dan keluarga untuk Ustadz Ustadzah tadi. Ada Ustadzah Marfu'ah Alifah ya, dan satu lagi Ustadz Fakhri Al-Fakhri. Ustadz Ustadzah, kami persilakan untuk naik kembali. Alhamdulillah, sesi foto bersama para ustadz ustazah. Tepuk tangan lagi untuk para peserta pelatihan takmir masjid dan guru TPQ Kabupaten Purbalingga. Dan doa penutup agar majelis kita betul-betul mendapatkan manfaat kepada diri kita dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa akan dibawakan oleh Ustadz Iman Sulaiman. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad waftah min al-khairi kulla mulak. وافتح من الخير كل مولد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولنا ولأولادنا ولمشايخنا ولأستاذنا ولإخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا قسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل حياتنا لنا لخير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئتنا ونسألك الأولى من الجنة
ونسألك الأولى من الجنة. اللهم إنا نسألك مجيبة رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو إلى الحساب. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والعافية في الجسد والزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. وربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, alhamdulillah sudah sampai kita pada penghujung acara di sore hari ini. Kita tutup bersama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami atas nama pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.